Indonesia selama 10 tahun kemarin. Benar-benar kemunduran ilmu benar-benar terjadi hampir 10 tahun saat dipegang oleh Presiden Jokowi. Banyak umat Islam yang terkesima. Apa? Terkesima namanya. Ini Pak Jokowi ngangkat seorang orang Arab namanya Nadiem Makarim. Jadi banyak umat Islam terkesima, dikira Pak Jokowi ini bagus, berarti dia pilih orang Arab namanya Islami, Nadiem Makarim. Nggak taunya umat Islam se-Indonesia ini ditipu. Ternyata saat Paus Fransiskus 16 datang ke Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim menyerahkan anaknya untuk dibaptis oleh Paus Fransiskus 16. Agamanya sinkretistik. Ini yang mempelopori adalah Menteri Agama Pak Yakut Kumas yang kena batunya sekarang, kena apa itu, korupsi kota haji. Itu kan dia katakan saya Pancasilais, saya NKRI. Ternyata maling. Bener enggak? Maling teriak maling. Jadi ternyata yang saya Pancasila, saya NKRI, ternyata seperti itu, merusak negara ternyata. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu karya yang cukup fenomenal di dunia Islam yang ditulis oleh cendekiawan muslim abad pertengahan, yaitu satu kitab yang cukup fenomenal baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, yaitu yang diberi judul Muqaddimah. Muqaddimah itu kan pendahuluan. Jadi yang dikenal justru muqaddimahnya. Kita bisa bayangkan, muqaddimahnya saja sudah dikenal di seluruh dunia Islam dan dunia Barat, apalagi isinya. Ibnu Khaldun memang dikenal sebagai bapak sosiolog dunia Islam. Kalau kita lihat karya fenomenal ini beri isinya bagaimana cara penyusunan sistematika filsafat dan sejarah historis. Dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana pandangan-pandangan Ibnu Khaldun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan daulah negara dan istimaiyah masyarakat Islam. Bahkan di dalam kitab ini juga dibahas tentang tarbiyatul Islamiyah. Jadi kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun diterjemahkan pertama kali yaitu dalam bahasa Turki tahun 1730 Miladiyah. Ada yang sudah lahir, Pak. 1730.
Sekarang 2025. Jadi ini sekian ribu tahun yang lalu. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Turki. Bahkan kitab Ibnu Khaldun ini juga, Muqaddimah ini juga diterjemahkan dalam bahasa Prancis tahun 1806. Bahkan dalam bahasa Jerman tahun 1812 Miladiyah. Bahkan terjemahan dalam bahasa Inggris tahun 1957 Miladiyah. Bahkan terjemahan yang cukup lengkap itu diterjemahkan dalam bahasa Prancis tahun 1862 sampai 1865 Miladiyah. Begitu juga di bahasa Turki tahun 1870. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Khaldun kalau dilihat dari biografinya, beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan tanggal 27 Mei 1332 Miladiyah. Nama lengkap beliau Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman itu nama kecilnya, Abu Zaid itu nama panggilan di tengah-tengah keluarga beliau. Kemudian Waliuddin itu adalah gelar saat beliau menjadi qadhi, hakim di Mesir. Selanjutnya beliau lebih populer disebut dengan Ibnu Khaldun. Bahkan dalam karyanya At-Ta'rif, Ibnu Khaldun menerangkan tentang nasabnya, garis keturunannya. Jadi Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Beliau berasal dari keluarga Arab, Hadramaut, berarti Yaman. Dan Ibnu Khaldun adalah keturunan dari sahabat Rasulullah SAW bernama Wa'il bin Hujr dari kabilah Kindah. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama, pelopor, dan sekaligus bapak sosiologi Islam di dunia Islam, termasuk juga masalah sejarah dan sains. Bahkan beliau lebih dikenal dengan dalam kitabnya Muqaddimah, tapi di barat itu lebih dikenal dengan prolegomena. Itu yang dikenal di barat, dunia barat. Jadi Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai pakar sejarah, bapak sosiologi Islam. Beliau hafal Al-Quran itu sejak umur 7 tahun. Berarti hampir mirip sama Imam Syafi'i. Jadi beliau hafal Quran itu umur 7 tahun sudah hafal Quran, 30 juz Al-Quran. Bahkan beliau juga pakar politik Islam, sebagaimana diteruskan oleh ulama-ulama mutaakhirin, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah, dan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah ini disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah kibarul ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Bahkan setelah itu ada Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bagaimana Al-Quran, artinya syariat Islam itu mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada guru besar ilmu sejarah dari Universitas Indonesia, yaitu Profesor Anhar Gonggong. Beliau orang sekuler, orang sekuler, bukan jebolan pesantren ya. Itu beliau tulis ketika beliau nulis tentang Kartosoewirjo. Jadi ternyata
satu-satunya ulama yang mensyarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah itu Kartosoewirjo. Jadi mensyarah dalam bahasa Arab. Berarti Kartosoewirjo itu seorang yang alim. Artinya benar-benar pada masa-masa beliau sudah menjadikan kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu sudah jadi pijakan untuk membangun sebuah negara. Itu luar biasa. Itu satu-satunya ulama di Indonesia yang mensyarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu Pak Prabowo menjadi presiden, beliau melantik Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan. Ternyata Dr. Fadlizon ini beliau mendapatkan 81 foto-foto tentang perjuangan Kartosoewirjo. Masya Allah, di Taman Mini Indonesia Indah, di hadapan para tokoh-tokoh Islam, termasuk juga Profesor Anhar Gonggong, begitu diperlihatkan 81 foto perjuangan Kartosoewirjo, Profesor Anhar Gonggong mengambil kesimpulan, Pak Kartosoewirjo itu bukan pemberontak. Dari 81 foto itu saja, itu sudah bisa disimpulkan beliau adalah seorang pahlawan Islam sejati. Makanya Bung Tomo bersama Bapak Burhanuddin Harahap menulis buku. Bung Tomo yang peristiwa 10 November itu nulis buku, diterbitkan tahun 1970. Jadi Bapak Kartosoewirjo sebelum beliau berangkat ke Jawa Barat untuk melakukan gerilya melawan Belanda, itu diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, pada saat itu kan tidak ada HP, Pak, ya kan? Sehingga terjadi miss. Dikira Kartosoewirjo berontak terhadap kebijakan pasca perjanjian Renville. Kan perjanjian Renville itu kan pemerintah Indonesia wilayahnya cuma Jogja, dan pasukan Siliwangi wajib ditarik ke Jogja, sehingga Jawa Barat kosong. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno menganggap Kartosoewirjo tidak mengikuti ini perjanjian Renville itu tadi. Padahal Pak Kartosoewirjo itu melaksanakan tugas dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk gerilya. Makanya ketika wartawan Tempo mewawancarai Panglima Besar Jenderal Sudirman, Pak Dirman, kalau Jawa Barat kosong, artinya pasukan Siliwangi ditarik ke Jogja, ya kan? Waktu itu kan Soekarno-Hatta ditangkap, diasingkan ke mana itu? Brastagi, ya, diasingkan, kabinet dibubarkan, vakum sudah. Nah, wartawan Tempo ini tadi dapat jawaban langsung dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Pak Dirman, kalau pasukan Siliwangi ditarik ke Jogja, otomatis Jawa Barat kosong. Nah, saya sudah menempatkan orang di sana. Siapa? Bapak Kartosoewirjo. Itu, Pak. Jadi itulah yang ditulis oleh Bung Tomo dan Burhanuddin Harahap. Tapi sayang, gitu. Ya, semua itu qadarullah, Pak, ya, takdir sudah. Bung Tomo baru bikin buku itu 1970, sedangkan Pak Kartosoewirjo kan sudah dieksekusi mati atas perintah Soekarno, ya, di Pulau Ubi, Jakarta.
Nah, itu. Jadi makanya Bapak-bapak, Dr. Fadlizon yang Menteri Kebudayaan yang baru diangkat oleh Presiden Prabowo ini meluruskan sejarah. Jadi Kartosuwiryo itu bukan pemberontak. DITI ya, bukan pemberontak. Dia berjuang melakukan gerilya selama 13 tahun di Jawa Barat. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Sehingga akhirnya Profesor Anhar Gonggong ketika melihat 81 foto itu langsung, Pak, 81 foto ini sudah bisa disimpulkan Kartosuwiryo itu pahlawan Islam sejati. Akhirnya saya beli di Tokopedia, kan online gitu, saya baca sendiri 81 foto itu, Pak. Walaupun saya tidak kenal Pak Kartosuwiryo, ya kan, dari 81 foto itu sudah beliau adalah pahlawan sejati, pahlawan Islam sejati. Tapi sayang, di buku-buku sejarah, ya kan, sampai sekarang ini kan yang dibaca oleh anak-anak kita di bangku SMP, SMA, Kartosuwiryo pemberontak, pengkhianat. Nah ini. Jadi ini alhamdulillah Menteri Kebudayaan yang baru, Dr. Fadlizon, diperintah oleh Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan sejarah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah ada istilahnya perubahan-perubahan itu sudah terjadi. Bahkan Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, selama 10 tahun kemarin itu kan Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim itu melantik kader komunis, tokoh komunis menjadi Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Akhirnya buku sejarah yang baru yang sekarang ini dibaca oleh anak-anak kita SMP SMA itu sudah tidak ada lagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ada, yang dimunculkan di buku sejarah yang ditulis oleh Dirjen Kebudayaan yang tokoh komunis itu adalah DNID. Makanya Pak Prabowo alhamdulillah menugaskan Dr. Fadlizon untuk melakukan perubahan besar-besaran. Jadi 10 tahun kemarin itu hancur, dirusak sejarah ini, ya. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri kan, sejarah PKI itu sudah tidak ada lagi sekarang, ya kan? Sejarah PKI itu sudah tidak ada lagi. Anak-anak kita terutama Gen Z itu sudah tidak paham gitu. Makanya ini tugas kita untuk istilahnya menyampaikan bagaimana sejarah yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi, Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karena apa? Pemikiran-pemikiran beliau tentang teori ekonomi yang logik dan realistis jauh sebelum Adam Smith Adam Smith yang kemarin dipakai oleh Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, teori Adam Smith, David Ricardo, itu kan artinya Indonesia dibangun dengan riba, sistem riba. Makanya Ibnu Khaldun, masya Allah, benar-benar menegakkan sistem syariah. Makanya di Inggris, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini kebalikan di Indonesia. Di Inggris itu sekarang perbankan syariah itu didukung oleh gereja-gereja katedral. Jadi gereja-gereja katedral itu mendukung perbankan syariah yang ada di Inggris. Karena pada saat terjadi krisis ekonomi di Eropa, itu yang paling solid yang mampu menghadapi krisis ekonomi pada saat di Eropa itu perbankan syariah. Jadi di Inggris, makanya sekarang di Inggris itu banyak wali kota muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur ini, ya kan? Bahkan perbankan syariah didukung oleh gereja-gereja Katolik ini. Jadi ini luar biasa. Sementara di Indonesia perbankan syariah tersiok-siok, karena memang itu tadi tidak ada pensupport, umat saja dinilai-bobokkan dengan sistem riba.
alhamdulillah Presiden Prabowo berhasil mengganti kebijakan, artinya mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Pak siapa? Purbaya itu. Alhamdulillah beliau ini ekonom kerakyatan, sehingga cukup mengagetkan sekali ketika pergantian Menteri Keuangan ternyata ada 300 triliun yang dititipkan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ke BI, sehingga Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini langsung tancap gas, langsung gunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi bahkan Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan yang baru ini, beliau mengatakan jangan percaya kepada IMF, kita harus benar-benar ekonomi kerakyatan ini yang harus kita bangkitkan. Jadi mudah-mudahan ke depan akan semakin baik perekonomian di Indonesia ini, karena selama ini kita dipaksa untuk yaitu tadi pakai sistem riba, sehingga sampai akhirnya Bu Sri Mulyani diberi gelar Menteri Keuangan yang the best tingkat dunia. Jadi tapi the bestnya ini kan menurut Barat, bukan menurut Islam, Pak. Menurut Barat. Jadi apa? Sistem ribawi gitu. Itu yang digunakan untuk membangun Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sejarah kehidupan Ibnu Khaldun? Ada 4 fase, ya, 4 fase. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fase yang pertama, Ibnu Khaldun fase-fase menuntut ilmu. Ini fase yang pertama yang dilalui oleh Ibnu Khaldun. Jadi gurunya adalah ayahnya sendiri, sampai beliau menghafal 30 juz Al-Quran pada usia 7 tahun. Beliau belajar lughah, belajar ilmu mantik, filsafat, ilmu al-jabar, ilmu pasti, ilmu syar'i, ilmu hadis, dan sebagainya. Ini masa-masa Ibnu Khaldun, masa awal. Kemudian setelah Ibnu Khaldun masuk dewasa, beliau bekerja di lapangan siasah politik. Jadi beliau pernah jadi khatib dan perencana Khittah Al-Mandilin, jadi sebuah negara. Beliau juga pernah jadi anggota Dewan Ilmu Pengetahuan. Beliau juga pernah jadi diplomat atau duta negara. Ibnu Khaldun juga pernah menjadi Perdana Menteri. Nah, ini jabatan beliau saat beliau sudah menampak dewasa. Nah, setelah itu masa tua. Nah, ini sudah masa tua, beliau lebih banyak menulis. Ini diungkap dalam fase yang ketiga. 4 tahun Ibnu Khaldun di benteng Ibnu Salamah. Beliau menulis yaitu kitab Al-I'bar dan Muqaddimah. Kemudian 4 tahun di Tunisia beliau banyak merevisi kitab Al-Muqaddimah, yang itu menjadi rujukan dunia Islam dan dunia Barat. Kemudian masa tua Ibnu Khaldun, beliau banyak mengajar jadi dosen di Universitas Al-Azhar. Bahkan beliau pernah jadi dosen di ilmu fikih Malikiyah di Madrasah Al-Qamhiyah. Bahkan akhir-akhir kehidupan beliau menjabat sebagai qadhi, yaitu hakim. Ini sampai beliau meninggal. Inilah fase kehidupan Ibnu Khaldun. Nah, sekarang apa isi daripada kitab Muqaddimah yang pendahuluan ini? Jadi kesimpulan daripada kitab Muqaddimah itu ada 4 poin. Jadi analisisnya tajam sekali Ibnu Khaldun ini. Jadi kata beliau, kemunduran sebuah peradaban itu karena
kemunduran ilmu. Itu. Jadi kemunduran sebuah peradaban itu karena kemunduran ilmu. Ini analisis Ibnu Khaldun ini bisa kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Ya, istilahnya kalau pisau gitu ya, untuk pisau untuk muhasabah bagaimana Indonesia selama 10 tahun kemarin. Benar-benar kemunduran ilmu benar-benar terjadi hampir 10 tahun saat dipegang oleh Presiden Jokowi. Banyak umat Islam yang terkesima. Apa? Terkesima namanya. Ini Pak Jokowi ngangkat seorang orang Arab namanya Nadiem Makarim. Jadi banyak umat Islam terkesima, dikira Pak Jokowi ini bagus, berarti dia pilih orang Arab namanya Islami, Nadiem Makarim. Tidak tahunya umat Islam se-Indonesia ini ditipu. Ternyata saat Paus Fransiskus 16 datang ke Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim menyerahkan anaknya untuk dibaptis oleh Paus Fransiskus 16. Berarti Nadiem Makarim ini agamanya Katolik. Nah ini Pak, jadi tertipu umat Islam se-Indonesia ini. Apalagi Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sesuatu tidak diserahkan pada ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggu kehancurannya, kata Rasulullah. Komisaris Gojek, ya kan, Pak Nadiem Makarim ini kan komisaris Gojek, perusahaan Gojek, disuruh oleh Presiden Jokowi membidangi pendidikan. Kira-kira nyambung enggak? Bisnis sama pendidikan tidak nyambung. Nah itu, sehingga akhirnya apa yang terjadi, apalagi dengan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka itu, ya Allah, itu selama 10 tahun benar-benar kemunduran ilmu itu benar terasa sekali di Indonesia. Sampai-sampai info tamatan SMA negeri Indonesia itu sudah tidak diterima lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, sampai seperti itu. Berarti ini kemunduran ilmu itu benar sangat parah selama 10 tahun. Bahkan kita benar-benar prihatin sekali, selama 10 tahun anak-anak, ya kan, anak-anak disibukkan dengan game online, yang dewasa disibukkan dengan judi online, orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Nah ini, bahkan dalam aspek budaya ini kita diarahkan pada budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Ini masa bodoh terhadap aturan-aturan syariat. Nah ini selama, bahkan yang paling parah lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin yang kedua, kata Ibnu Khaldun, ini kesimpulan daripada kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, disintegrasi wawasan ilmu akibat sistem pendidikan sekuler liberal dan ambivalensi tujuan atau orientasi pendidikan. Nah Bapak-bapak, dua poin ini tadi, yang kedua dan ketiga ini tadi, ya Allah, ini benar-benar berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya pakar-pakar di Indonesia menyatakan, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, ini implikasinya ipolisosbut hankap. Itu fakta.
Itu fakta empiris, ya. Apalagi Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama kepada Indonesia 647 triliun. Itu ada take and give. Apa syarat yang pertama? Itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di auditorium FISIP Universitas Indonesia. Di depan akademisi mahasiswa-mahasiswi, beliau katakan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Itu ini Ipolisasbut Hankam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita mencoba untuk kita cek di lapangan, Pak. Apakah selama 10 tahun perintah dari Cina sudah dilaksanakan tidak oleh pemerintah? Sudah. Pertama, tata sosialnya. Kita diperintah oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Ini tata sosial yang sudah dipatok oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah bersabda, Rasulullah memberi wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Sekali lagi kata Rasulullah, bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Tapi apa yang terjadi? Selama 10 tahun tata sosial kita dirusak dengan apa? Divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Kiai diadu dengan habaib, PBNU diadu dengan PKB, bahkan sampai di media sosial sampai siap, padahal podo-podo NU. Habis itu Muhammadiyah diadu dengan Salafi, kemudian ormas dengan ormas, tokoh dengan tokoh. 20 triliun biayanya ini. Budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat, mulai dari pusat, ya kan? Ada gerakan kearifan budaya lokal. Sudah terjadi enggak? Kearifan budaya lokal. Mulai dari pusat sampai tingkat desa, diadakanlah bersih desa, sedekah bumi, larung laut. Terus apa lagi, Pak? Kalau di Malang ini bantengan. Terus kalau di balik kota sesajen dan 1000 dupa. Terus di pojok-pojok kota ditulis baliho-baliho festival budaya, ditambahi lagi sound korak. Berhasil enggak? Berhasil enggak? Selama 10 tahun
dirusak budaya kita, disekulerkan, dijauhkan dari din, dari syariat Islam. Kemudian pendidikannya, kita diarahkan pada pendidikan materialistik, padahal yang namanya tarbiyatul Islamiyah itu ngajak santri, anak didik itu untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Tapi yang terjadi apa? Kita diarahkan pada pendidikan materialistik. Ini yang terjadi selama 10 tahun minimal. Kemudian politiknya oportunis, masa bodoh terhadap nilai, sehingga akhirnya Pilpres 2019, Pilpres 2024 itu disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita boleh curang terstruktur, sistematis, masif dan brutal, boleh. Riswah juga boleh. Riswah itu apa? Nyogok boleh. Sehingga akhirnya masyarakat kita, kalau sudah muncul pilkada, pilgub, pilkada, ya kan, itu yang ditunggu itu apa? Serangan fajar. Biasanya warnanya biru, habis itu ditunggu lagi serangan duha, warnanya merah, 100.000. Itu sudah jadi kebiasaan ini. Padahal riswah, nyogok menyogok, kedua-duanya nar, kata Allah dan Rasulnya. Ini ekonominya kapitalistik, sistem riba. Coba selama 10 tahun kemarin, orang ya Allah, beli sepeda motor cukup dengan KTP, beli mobil cukup dengan KTP, beli rumah cukup dengan, jadi sistem riba benar-benar dimudahkan semuanya. Sampai-sampai di kampung-kampung kan ada biasanya itu pengajian itu, sampai beli kudung riba pirang berapa kali sampai beli kudung, sampai seperti itu. Astagfirullah. Kemudian agamanya sinkretistik. Ini yang mempelopori adalah Menteri Agama Pak Yakut Kumas, yang kena batunya sekarang, kena apa itu, korupsi kuota haji. Itu kan dia katakan saya Pancasilais, saya NKRI. Ini ternyata maling. Benar enggak? Maling teriak maling. Jadi ternyata yang saya Pancasila, saya NKRI, ternyata seperti itu, merusak negara ternyata. Nah inilah agamanya sinkretistik, sehingga akhirnya umat Islam diminta untuk menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, kalau ada seorang muslim menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama, itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Itu jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan ulama gitu. Kita jadi selama 10 tahun itu seperti ini. Sehingga akhirnya apa dampaknya? Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha libasal ju' wal khawf bima kanu yasraun. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segala penjuru, dari segala tempat. Fakafarat bin amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama dipinggirkan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'adaqah libasal ju' wal khawf. Allah pakaikan penduduk negeri ini kemiskinan. Artinya budaya korupsi merajalela di seluruh Indonesia. Benar enggak? Terjadi enggak kira-kira? Terjadi. Kemiskinan, al-khawf, masyarakat takut.
kebodohan di mana-mana, kezaliman, kemerosotan moral, ketidakadilan. Bima kanu yasnaun, akibat daripada apa yang mereka buat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo setelah analisis Ibnu Khaldun ini kita jadikan bahan muhasabah. Ayo masjid, keluarga muslim, lembaga pendidikan Islam atau pesantren, ayo sinergi, wujudkan tata sosial Islami, budaya Islami, pendidikan Islami, politik Islami, ekonomi Islami. Supaya apa? Allah berikan apa yang diciptakan oleh the founding father kita, mudah-mudahan terkabul. Apa? Ingin menjadi Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.